Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di dalam mata kuliah Matematika Diskrit, dan ini untuk pertemuan pertama. Di video ini saya buat untuk bahan di dalam pengajaran khusus untuk Universitas Bina Sarana Informatika dan STIMIK Nusa Mandiri. Di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai himpunan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Asta. Ini nama saya adalah Hasta Heran Asmar, STMM. Nanti bisa dipanggil dengan nama Hasta aja, dengan nomor telepon. Dan ini nomor telepon saya, supaya nanti bisa dibikinkan grup di dalam WhatsApp atau WA grup. Kita langsung aja ke materi. Jadi di pertemuan pertama ini kita membahas mengenai himpunan. Jadi pembahasan mengenai himpunan ini sebetulnya pengulangan dari pelajaran-pelajaran yang sudah pernah ada dulu, mungkin di SD, SMP, atau di SMA. Pasti sudah pernah belajar yang namanya himpunan. Kita akan sedikit mengulangin tentang himpunan. Kenapa? Karena dalam himpunan ini merupakan dasar dari rumus-rumus di dalam matematika diskrit lainnya. Nanti bahkan sampai ke dalam rumus-rumus yang ada di dalam aljabar bulan, dan merupakan dasar dari rangkaian digital, karena ini merupakan untuk pelajaran anak komputer ya. Jadi sedikit banyak kita harus mengenal yang namanya matematika diskrit, dan terutama ini merupakan dasar dari rangkaian digital, yaitu himpunan. Jadi kalau di sini disebutkan definisi himpunan adalah kumpulan benda atau objek nyata maupun abstrak yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Notasinya, nama himpunan kalau di dalam matematika biasanya menggunakan huruf kapital. Jadi huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian anggota himpunan menggunakan huruf kecil ya, A, B, C, D, dan seterusnya, atau menggunakan angka juga bisa, 1, 2, 3, 4, 5, atau menggunakan simbol-simbol yang lainnya. Tapi khusus untuk nama himpunan biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, tapi di dalam anggota himpunan boleh misalnya menyebutkan nama seperti ini, himpunan software under Windows. Sebetulnya untuk saat ini Android Windows pun MS Word, Excel, PowerPoint ini untuk saat ini sebetulnya sudah tidak hanya Android Windows saja, tapi bisa juga digunakan di Android ataupun di Mac OS ya, atau di iOS. Tapi nggak apa-apa, ini MS Word, Excel, PowerPoint memang pada awalnya merupakan software Android Windows. Nah, dalam menyatakan himpunan bisa juga dengan menggunakan deskripsi seperti ini. Misalnya himpunan B yang terdiri dari anggota X, di mana X, jadi ini disebutkan di mana X software under Windows. Jadi yang tadi itu kita sebut dengan daftar, jadi semua anggotanya di daftar disebutkan. Kemudian yang ini menyatakan himpunan dengan deskripsi. Atau misalnya diketahui sebuah himpunan C, misalnya C terdiri dari misalnya di sini 4, 9, 16, 25. Nah, ini bentuk himpunan
tabulasi ya. Jadi semua anggotanya kita sebutkan di dalam himpunan ini yang disebut dengan tabulasi. Kalau kita deskripsikan himpunan ini berarti menjadi C sama dengan himpunan semua X. Himpunan semua X biasanya digunakan notasi X ya. Dimana, nah, jadi kita deskripsikan sifat-sifat dari semua anggota himpunan C ini. Ini 4, 9, 16, 25. Itu merupakan bilangan-bilangan kuadrat. Jadi bilangan-bilangan kuadrat mulai dari 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Nah, dalam hal ini kita sebutkan X sama dengan N pangkat 2. Jadi N pangkat 2. Jadi yang kita deskripsikan di sini X-nya. Tapi X itu merupakan N pangkat 2. Nah, kita deskripsikan nilai X-nya, batasin nilai. Kalau kita batasin nilai X-nya di sini dari 4 sampai 25. Tapi kalau yang berurutan, di sini adalah N-nya. Jadi, di sini yang kita batasi adalah N-nya. N mulai dari 2 lebih kecil sama dengan N, dan lebih kecil sama dengan 25. Ini adalah 5 kuadrat, berarti 5. Jadi nilai N itu antara 2 dan 5, di mana N himpunan bilangan bulat. Jadi N ini adalah anggota bilangan bulat. Kalau anggota bilangan bulat kita bisa gunakan simbol ini. Anggota bilangan bulat tutup kurung kurawal. Nah, di dalam menyatakan himpunan biasanya juga digunakan kurung kurawal ya. Nah, ini bentuk tabulasi dari sebuah himpunan, dan ini adalah bentuk dari deskripsi dari sebuah himpunan. Ini mendeskripsikan himpunan ini. Nah, itu jadi ada 2 bentuk himpunan yang sudah kita kenal. Di samping itu ada bentuk-bentuk himpunan lain yang mungkin dulu pernah diketahui, dipelajari di SMP ataupun di SMA, yang berbentuk diagram ya, bentuk diagram Venn. Oke. Nah, di dalam notasi di sini misalkan ada lambang ini X anggota himpunan A. Jadi ini merupakan bentuk anggota dari sebuah himpunan A. Lalu yang ini X, kalau dia ada coret seperti ini berarti X bukan anggota himpunan A. N A artinya banyaknya anggota A. Nah, kemudian berikutnya adalah kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya bersama-sama memiliki anggota yang sama. Ini contoh sebuah himpunan A, anggotanya A, B, C, D, kemudian himpunan B, anggotanya C, D, A, B. Walaupun urut-urutannya berbeda, tapi anggotanya semua sama. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, kemudian di sini ada B, di sini ada C, di sini ada C, kemudian ada D dan ada D. Nah, karena semua anggotanya persis sama, maka disebut himpunan A itu sama dengan himpunan B. Kemudian subhimpunan himpunan A dikatakan subhimpunan B jika dan hanya jika semua elemen-elemen A adalah juga menjadi elemen-elemen B. Contoh misalnya, walaupun ini contohnya sudah lama banget ya, sekarang itu sudah Windows 10, tapi nggak apa-apa, kita masih tetap bisa pakai himpunan A. Anggotanya adalah Win 3.1, Win 3.11, dan Win 95. Lalu himpunan B, Windows ya, Windows 3.1, Windows 3.11, Win 95, Win 97, Win 98, Win 2000, Win XP. Ini sudah nggak disupport lagi semua oleh Microsoft ya. Tapi
tapi nggak apa-apa, tetap kita pakai saja. Jadi A ini anggota dari B, karena semua elemen atau elemen-elemen dalam A ini merupakan bagian dari elemen dari himpunan B, maka disebutlah himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B. Nah, lalu ada macam-macam himpunan. Yang pertama himpunan kosong, empty set. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota notasinya seperti ini, nol dicoret atau kurung awal buka dan tutup di kosong. Tapi kalau notasinya seperti ini, ini ya. Ini jadi bukan. Bukan himpunan kosong. Jadi pilih salah satu. Apakah notasi ini ataukah notasi ini yang digunakan? Ya. Oke. Nah, kemudian himpunan tunggal atau singleton dan himpunan semesta dulu di pelajaran SMP dan SMA ataupun SD malah pernah dipelajari. Jadi singleton artinya himpunan itu hanya memiliki satu anggota saja. Misalnya himpunan device yang berfungsi sebagai input device and sekaligus output device. Jadi di sini hanya ada satu benda yang ada di dunia ini sampai saat ini yang berfungsi sebagai input device dan output device, yaitu touchscreen ya. Jadi touchscreen ini dia berfungsi sebagai input device sekaligus output device. Selain itu tidak ada device-device lain yang berfungsi seperti touchscreen. Atau misalnya himpunan Presiden Republik Indonesia. Ya hanya satu di Indonesia ini presidennya. Ya hanya Pak Jokowi saja ya. Atau misalnya himpunan Gubernur DKI Jakarta. Ya kan cuma ada satu Gubernur DKI Jakarta kan saat ini. Nah, seperti itu. Jadi itu disebut dengan himpunan tunggal atau singleton set. Lalu himpunan semesta atau universal set. Nah, ini nanti dilambangkan dengan U. Kalau dulu mungkin di SD atau di SMP dilambangkan S, semesta pembicaraan. Ini biasanya nanti akan kita lambangkan dengan U. Artinya universal set. Dalam setiap membicarakan himpunan, maka semua himpunan yang ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan tertentu yang disebut dengan himpunan semesta. Jadi himpunan semesta ini dia membatasin suatu semesta, pembicaraan ya. Misalnya kita akan berbicara mengenai mahasiswa UBSI, artinya himpunan semestanya itu adalah semua mahasiswa UBSI yang ada di seluruh Indonesia itu masuk. Atau misalnya kita akan membatasi penduduk, misalnya penduduk di Jakarta Barat, artinya semesta pembicaraan kita adalah mengenai penduduk di Jakarta Barat. Jadi pembicaranya tidak akan melebar sampai ke seluruh Indonesia atau ke seluruh dunia seperti itu, untuk membatasi seperti itu ya. Nah, atau misalnya kita hanya membatasi mahasiswa jurusan teknik informatika misalnya seperti itu. Jadi semua anak yang ada di teknik informatika UBSI misalnya atau di ST Nuri itu kita batasin seperti itu. Semua analisis pasti ada pembatasan masalah. Jadi tidak mungkin universal itu kita akan menghimpun semua benda yang ada di alam semesta ini kan. Jadi tetap kita batasin. Nah, itu himpunan semesta atau universal set. Notasi himpunan semesta, notasinya U. Nah, seperti ini. Pembicaraan misalnya sedang membicarakan sistem operasi produksi Microsoft misalnya. Jadi di sini Win 3.1 dengan sekarang ya, kalau ini masih Win XP sudah
sudah tidak dipakai lagi, sampai sekarang ada Win 10 ya. Kemudian himpunan kuasa atau set adalah himpunan dari subhimpunan yang dapat dibuat. Notasinya 2A. Banyaknya sama dengan 2 pangkat X. X adalah banyaknya elemen A. Nah, jadi misalkan diketahui sebuah himpunan A terdiri dari angka ya 1, 2, 3, 4 misalnya. Maka banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X. X-nya di sini berapa? X-nya adalah jumlah anggota dari AA. Di sini ada 4, berarti 2 pangkat 4. Ya. 2 pangkat 4 berarti sama dengan 16. Jadi ada 16 himpunan bagian dari himpunan dari A ini. Apa aja? Yang pertama, himpunan 1. Kita ambil satu. Lalu 2, 3, 4. Lalu kita ambil 2 himpunan yang terdiri dari 2 elemen. Pertama 1, 2. Lalu 1, 3. Lalu 1, 4. Kemudian 2, 3. 2, 4. Ketiga 2, 4. Lalu 3, 4. Ini udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang elemennya 2 udah gak ada lagi ya. Lalu yang elemennya 3 berarti 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 4. Kemudian 1, 3, 4. Nah, sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian masih ada lagi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada 15. Yang satu lagi apa? Yang terakhir adalah himpunan kosong. Jadi di sini ada 16 himpunan bagian dari himpunan A yang ini. Oke, nah. Kemudian berikutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa contoh A, mouse, keyboard, kemudian B, monitor, printer, scanner. Apakah himpunan kuasa dari ini ya? Ini tadi sebutan himpunan kuasa yang merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Nah, berarti himpunan kuasa dari
himpunan yang di atas ini adalah mouse, keyboard, keyboard dan himpunan kosong. Kalau himpunan kuasa dari himpunan B adalah monitor, printer, scanner, kemudian monitor printer dan monitor scanner dan seterusnya di sini. Jadi ada 2 pangkat B, karena di sini ada 3, berarti dia ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Oke. Nah, berikutnya operasi himpunan. Yang pertama union, gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B, dan keduanya dihubungkan dengan seperti ini, gabung. Dan operasi gabung ini nanti dalam perkembangannya berikutnya akan menjadi operasi OR atau. Jadi sampai ke sistem digital pun dia akan tetap operasional yang sama, ini gabung menjadi OR ya, menjadi seperti ini. Ini bukan tambah tapi dia menjadi OR, atau di sini dalam himpunan dia gabung. Jadi misalnya ada himpunan A mouse, keyboard, dan scanner, kemudian B monitor, printer, C mouse, keyboard, CPU. Maka kalau kita gabungkan A dengan B, A gabung B, kita sebutkan semua anggotanya yang ada. Tapi kalau dia ada yang sama, maka kita sebutkan satu kali. Misalnya di sini, kemudian di sini nggak ada yang sama, kita sebutkan semua. Jadi mouse, keyboard, scanner, monitor, dan printer. Kemudian kalau A gabung C, di sini kemudian ada yang sama. Di sini ada mouse, di sini ada mouse, maka kita sebutkan satu kali menjadi mouse, keyboard, scanner, dan keyboard. Di sini nggak disebutkan lagi, dan CPU. Jadi mouse, keyboard, scanner, dan CPU. Lalu intersection atau irisan, lambangnya seperti U terbalik seperti ini. Irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dimiliki bersama oleh himpunan A dan B. Notasi A irisan B sama dengan himpunan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Dan di sini kalau kita perhatikan di sini kata sambungnya adalah dan. Nanti di dalam aljabar bulan ini akan menjadi operasional AND. Jadi AND, kalau yang tadi menjadi OR untuk gabung, kalau yang ini dia menjadi AND. Contoh mouse, keyboard, touchscreen, kemudian B monitor, touchscreen, printer, scanner, C anggotanya monitor, printer, dan scanner. Maka A irisan B, kita lihat yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Yang sama di sini adalah touchscreen. Jadi di sini ada touchscreen di A dan ada touchscreen di B. Maka kita sebut touchscreen adalah irisan dari A dan B, atau irisan dari himpunan A dan himpunan B. Lalu kalau kita iriskan antara himpunan A dan C, di sini tidak ada yang sama anggotanya, maka irisan dari himpunan A dan C adalah himpunan kosong. Oke, kemudian relatif komplement atau selisih, atau bisa juga disebut dengan pengurangan. Jadi selisih antara 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A, tapi tidak termasuk anggota himpunan B. Notasinya seperti ini. Nah, ini contoh himpunan A anggotanya SQL Server, MySQL, dan MS Access. Himpunan B MySQL, MS Access, dan Oracle. Maka kalau kita kurangkan A sama B, kita hilangkan di sini yang sama untuk di himpunan A. Jadi himpunan A ini kita hilangkan yang sama dengan himpunan B. Di sini yang sama adalah MySQL dan Access. Maka ini kita hilangkan MySQL dan Access, tinggal SQL Server untuk A dan B. Kalau B dikurang A, berarti yang ada di B, tapi kemudian ada juga di A, kita hilangkan. Jadi di sini yang sama adalah MySQL dan Access, berarti tinggal B dikurang A sama dengan Oracle, jadi Oracle seperti itu ya. Kemudian komplement dari himpunan. Komplement dari himpunan, komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Ini notasinya seperti ini, A aksen atau A pangkat C, itu komplement, atau juga nanti bisa digunakan lambang
seperti ini ya. Jadi komplement kita bisa gunakan lambang ini komplement A sama, atau digunakan juga, bisa digunakan lambang yang seperti, bentar ya. Nah, bisa digunakan lambang seperti ini ya. Nah, ini komplement dari himpunan A. Bisa digunakan lambangnya seperti itu, atau lambangnya seperti ini juga bisa. Oke ya. Nah, atau bisa digunakan A aksen atau A komplement contohnya. Tapi untuk mengetahui A komplement atau B komplement, kita harus tahu juga himpunan universalnya. Nah, misalnya kita universal Win31 sampai dengan WinXP ini ya. Maka kalau kita tahu himpunan A Win31, Win311, Win95, Win97, berarti A komplement ini merupakan himpunan universal yang tidak ada himpunan A-nya. Jadi di sini Win31 ada, Win311 ada, Win95 ada, 97 ada. Berarti A komplement mulai dari Win98, Win98SE, WinME, Win2000 dan WinSP. Oke. Kemudian beda setangkup. Beda setangkup adalah dua himpunan A dan B merupakan himpunan yang anggota himpunan A atau anggota himpunan B, tapi bukan anggota keduanya. Atau bisa juga nanti beda setangkup itu sama dengan A gabung B dikurangin A irisan B. Nah, nanti kalau di dalam rangkaian digital, beda setangkup ini lambang seperti ini. Ini menjadi suatu gerbang. Kalau dalam rangkaian digital itu disebut dengan gerbang eksklusif OR. Dia namanya seperti ini. Jadi pengoperasionalnya kalau di dalam himpunan, misalnya kita himpunan A Win31, Win311, Win95 dan 97, kemudian himpunan B 97, 95, 98, Win98SE, WinME, Win2000. Maka A beda setangkup B, justru yang di sini yang kita hilangkan yang sama. Misalnya di sini yang sama 95 dan 97, Win95 dan 97. Ini. Maka beda setangkup A dan B adalah Win3.1, Win311, Win98, Win98SE, WinME, dan Win2000. Yang kita hilangkan yang sama. Ya. Untuk beda setangkup. Nah, ini nanti kalau di dalam rangkaian digital dia menjadi sebuah gerbang yang disebut dengan gerbang eksklusif OR, dan itu sangat banyak digunakan di dalam sistem digital ya. Sampai ke prosesor pun juga banyak menggunakan gerbang eksklusif OR ini. Nah, dalam diagram PLN seperti ini. Ini universal, ini A komplement, ini A gabung B, ini A irisan B, ini A dikurangin B, lalu A beda setangkup dengan B. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh seperti ini. Nah, misalkan kita ketahui sebuah himpunan universal, angka dari 1 sampai dengan 8 ya. Kalau di sini terdiri dari ada dua himpunan A dan himpunan B yang bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari diagram Venn ini, maka himpunan universal adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu himpunan A.
himpunan A ini berarti yang di dalam lingkaran biru ini. Ya. Nah, lingkaran biru ini berarti 2, 3, 5, 6. Kemudian himpunan B. Himpunan B berarti yang berada di lingkaran yang ini, yang kuning. Kuning dan hijau ini. Hijau adalah irisannya. Berarti 2, 4, 5, 8. Nah, kemudian kalau digabung A gabung B seperti di dalam diagram Venn pun bentuknya seperti ini. Maka semua yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B kita sebutkan atau kita tuliskan. Berarti di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Ya, oke. Lalu irisan. Irisan kalau di sini dari diagram Venn yang ada tadi, yang berada di warna hitam ini ya. Berarti kalau kita lihat di sini yang berada di warna hijau 2 dan 5. Kalau kita lihat dari sini, maka kita tuliskan aja yang sama di sini. Untuk A ada 2, di sini B ada 2. Kemudian ada angka 5, di sini B juga ada angka 5. Maka irisannya adalah 2 dan 5. Oke, kemudian A dikurangin B. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi, dikurangin B, maka semua anggota himpunan A yang kecuali yang anggota himpunan A dan B. Berarti yang ada di dalam yang warna biru ini aja, 3 dan 6. Kemudian jika B dikurangin A, sebaliknya kalau kita lihat di sini, ini semua anggota himpunan B kalau dikurangin A berarti yang ini akan hilang. Berarti tinggal 4 dan 8. Lalu kalau universal dikurangin A. Universal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dikurangin A berarti yang ini akan hilang menjadi 1, 4, 7, dan 8. Oke, kemudian A dikurangin universal. A dikurangin universal, himpunan A-nya ini. Universalnya ini. Maka ini akan semua hilang. Dia akan menjadi sebuah himpunan kosong. Ya, kemudian A beda setangkup B. Jadi yang diarsir sini dan yang diarsir di B. Kalau di sini berarti yang masuk dalam lingkaran warna biru dan warna kuning. Sehingga anggotanya nanti 3, 4, 6, dan 8. Oke. Lalu kalau kita lihat A gabung B dikurangin A irisan B. A gabung B mana? A gabung B ini 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau kita kurangkan dengan A irisan B, maka yang 2 dan 5 di sini ini akan hilang menjadi 3, 4, 6, dan 8. 3, 4, 5, 3, 4, 6, dan 8. Kemudian kalau A irisan B digabung B, A dikurangin B digabungan B dikurangin A. A dikurangin B 3, 6. B dikurangin A 4, 8. Maka kalau kita gabungkan ini menjadi 3, 4, 6, 8. Nah, sehingga A beda setangkup B itu akan sama dengan A gabung B dikurangin A irisan B, atau A dikurangan B digabung dengan B dikurangin A. Itu akan sama dengan hasilnya di sini. Oke, nah kemudian A komplement. Nah, tadi A komplement bisa menggunakan notasi seperti ini ya, atau A aksen. Berarti kalau ini himpunan A, maka komplement yang di luar dari himpunan A. Berarti ini 1, 4, 7, dan 8. Kemudian B komplement. B komplement maka di luar yang ini. Berarti 1, 3, 6, dan 7. Nah, lalu
A komplement dikurang gabung B komplement, kita gabungkanlah ini. Berarti 1, 3, 4, 6, 7, 8. Kemudian A komplement irisan B komplement B. Jadi kita yang sama di sini adalah 1 dan 7 ya, 1 dan 7. Nah, lalu kalau kita gabung lagi komplement dari A gabung B. A gabung B ini 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti yang di luar ini ya. Berarti hanya 1 dan 7. Kemudian komplement dari A irisan B. A irisan B ini. Ya ini. Berarti komplementnya berarti 1, 3, 4, 6, 8, 7. Nah, kalau kita lihat di sini fenomenanya adalah di sini A komplement irisan B komplement itu akan ekivalen atau sama dengan A gabung B komplement. Kemudian A komplement gabung B komplement ini akan ekivalen atau sama dengan A irisan B komplement. Ini nanti yang akan kita kenal dengan hukum Van de Morgan dalam pembahasan berikutnya, ini nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, jadi di dalam aljabar himpunan, dan ini juga nanti akan dipakai di dalam matematika discrete yang selanjutnya nanti akan tetap kita bahas ya. Sampai ke aljabar bulan ini akan ada hukum-hukum aljabar seperti ini. Ada yang namanya hukum idempotent. Hukum idempotent A ini bukan B, tapi A gabung A. Jadi A gabung A equal atau sama dengan A. Jadi yang benar itu A gabung A. A digabung A sama dengan A ya. Jadi ini mungkin harus diganti ya. Kemudian A irisan A sama dengan A. Ini hukum idempotent. Kalau di dalam aljabar Boole nanti A or A ekivalen dengan A. A and A ekivalen dengan A, itu idempotent. Kemudian hukum komutatif A gabung A ekivalen dengan B gabung A. Sebaliknya A irisan A ekivalen juga dengan B irisan A. Lalu asosiatif ini A gabung B kemudian digabung lagi dengan C akan ekivalen dengan A gabung B gabung C dan seterusnya. Kemudian identitas, nanti kita akan membahas hukum asosiatif ini ketika kita lakukan pembuktian. Kemudian hukum identitas A gabung himpunan kosong ekivalen dengan A. A gabung universal akan ekivalen dengan universal. Nanti kalau di dalam aljabar Boolean ini menjadi A or false. Kalau ini himpunan kosong ini menjadi false ya, dia akan menjadi A. Kemudian A or true, dia akan menjadi true. Kalau hukum identitas nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu hukum distributif seperti ini, A gabung B irisan C akan ekivalen dengan A gabung B irisan A gabung C. A irisan B gabung C akan ekivalen dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, ini tadi hukum Van de Morgan tadi ya. A gabung B komplement akan ekivalen dengan A komplement irisan B komplement. A gabung B komplement akan ekivalen dengan A komplement gabung B komplement dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Kita bahas mengenai ada dua hukum tadi ya. Nah, misalkan diketahui himpunan universal seperti ini, tadi sama seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian ada himpunan A, ada himpunan B, dan ada himpunan C. Kalau kita lihat dari diagram Venn, himpunan A-nya 2, 3, 6, 8, lalu himpunan B 2, 4, 5, 8, himpunan C-nya 3, 5, 8, 7, 7, 8. Nah, kalau kita gabung A, gabung B, berarti ini ya, ini dan ini. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian A gabung C, berarti dari sini ke sini. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian B gabung C, ini. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu A irisan B, berarti yang ini. 2 dan 8. A irisan C, berarti ini. 3 dan 8. Kemudian B irisan C, berarti 5 dan 8. Nah, kemudian hukum asosiatif. Tadi yang pertama adalah A gabung B. Kita buktikan di sini bahwa ini berlaku hukum asosiatif. A gabung B, kemudian digabungkan lagi dengan C, akan ekuivalen dengan A gabung B gabung C. A gabung B mana? A gabung B ini. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, kemudian kita gabungkan dengan C. C ini 3, 5, 7, 8. Dia akan ekuivalen dengan A. Ini 2, 3, 6, 8. Kemudian kita gabungkan dengan B gabung C ini 2, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, kalau ini kita gabung, berarti hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini ya. Lalu yang ini juga. Berarti 2, 3, 4 di sini, 5, 6, 7, dan 8. Maka ini ekuivalen dengan ini. Jadi ini membuktikan bahwa di sini berlaku hukum asosiatif. Yang A gabung B gabung C ekuivalen dengan A gabung B gabung C. Lalu kemudian yang hukum asosiatif yang kedua, A irisan B, kemudian diiriskan lagi dengan C. A irisan B ini 2,8, kemudian digabung dengan C 3, 5, 7, 8. Lalu sama dengan A ini 2, 3, 6, 8. Kemudian digabungkan dengan B irisan C 5 dan 8. Hasilnya di sini kalau diiris berarti ini sama kan? Yang cari yang sama ini 8, di sini 8, yang sama. Yang ini yang sama juga hanya angka 8. Maka di sini berlaku A irisan B irisan C akan ekuivalen dengan A irisan B irisan B irisan C ya. Nah, kemudian distributif. Distributif yang pertama, A gabung B irisan C akan ekuivalen dengan A gabung B irisan A gabung C. Kita lihat di sini A-nya ini. 2, 3, 6, 8. Kemudian B irisan C ini 5, 8. Akan ekuivalen dengan A gabung B ini 2, 3, 4, 5, 6, 8. Irisan A gabung C 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini irisannya gabung ya. 2, 3, 5, 6, 8. Yang ini irisannya berarti 2, di sini ada 2, 3, di sini ada 3. Kemudian 5, di sini ada 5, ada 6, dan di sini ada 8, di sini ada 8. Jadi 2, 3, 6, 5, 8. Ini sama. Jadi A gabung B irisan C akan ekuivalen dengan A gabung B irisan A gabung C.
Nah, hukum distributif yang kedua, A irisan B gabung C, ini akan ekuivalen dengan A irisan B gabung A irisan C. A ini, sebutkan ya, kemudian B gabung C ini, ya, ini akan ekuivalen dengan A irisan B 28 digabung dengan A irisan C. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita gabungkan menjadi 2, 3, irisannya 2, 3, 8. Kalau ini kita gabungkan menjadi 2, 3, dan 8 juga. Maka hukum ini dia berlaku untuk distributif. Oke, kemudian ini contoh penyederhanaan. Jadi hukum-hukum ini salah satu penggunanya adalah untuk menyederhanakan suatu persamaan. Nanti kalau misalnya di dalam rangkaian digital, ini akan untuk menyederhanakan rangkaian. Jadi kalau misalnya di awal kita menggunakan lebih banyak IC, kemudian kita sederhanakan, jadi IC-nya akan lebih sedikit. Nah, contoh misalnya sederhanakan A gabung A irisan B. Ini ya. Lalu kita gunakan yang pertama adalah A-nya kita jadi 2. A-nya yang ini kita ganti dengan A irisan U dengan hukum yang ini. Ini A irisan U sama dengan A. Jadi nilai A-nya kita ganti dengan A irisan U gabung A irisan B. Nah, dengan hukum distributif ini menjadi A irisan U gabung B. Nah, U gabung B kalau dengan hukum ini tadi identitas A gabung U akan menjadi U gabung B menjadi U ya. Nah, ini akan A irisan U. Maka A irisan U ini akan menjadi A. Ini seharusnya ditulis lagi satu ya. A irisan U. Kemudian akan A irisan U itu akan sama dengan A. Ini menyederhanakan hukum aljabar. Kemudian aljabar himpunan ya. Nah, kemudian di sini ada rumus jumlah anggota dari himpunan A dan B. Jumlah anggota himpunan A gabung B itu akan sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangan anggota himpunan A irisan B. Nah, misalkan contoh soal seperti ini. Contoh soalnya misalkan seperti ini ya. Ini mungkin dulu di SMA atau SMP udah pernah ya. Misalkan di sini ada sebuah soal, pada sebuah kelas terdapat 20 siswa. Di kelas tersebut terdapat siswa yang menyukai pelajaran matematika sebanyak 12 orang. Sedangkan yang menyukai bahasa Inggris sebanyak 14 orang. Berapakah jumlah anak yang menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris? Nah, ini kita bisa selesaikan yang pertama dengan cara yang bisa dikatakan cara yang tidak pintar ya, tapi bisa kita gunakan kalau dia jumlah himpunannya masih sedikit. Jadi kita gambarkan, ini kita gambar 20 orang siswa di dalam sebuah kelas. Jadi di dalam sebuah kelas kita bikin 20 orang siswa. Oke, ini ada 20 orang. Nah, lalu 12 orang menyukai matematika. Jadi kita ambil di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bikin himpunan anak yang menyukai matematika sebanyak 12 orang. Jadi kalau kita kasih gambar seperti ini ya, anak yang menyukai matematika sebanyak 12 orang. Nah, kemudian kita ambil lagi 14 orang yang menyukai bahasa Inggris. Tapi kita hitung dari anak yang tidak menyukai matematika ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi dari sini sampai ke sini kita bikin lagi himpunannya.
Jadi ini anak yang himpunan yang dibatasin oleh garis warna biru ini adalah anak yang menyukai bahasa Inggris. Nah, dari sini kita akan mendapatkan anak yang menyukai matematika dan bahasa Inggris yang ini yang jadi warna hijau ini, karena kuning dia dicampur dengan biru dia akan menjadi warna hijau. Ada berapa orang ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang anak yang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Ini kalau misalnya jumlah semesta pembicaranya hanya 20 atau 40 atau 100 masih bisa lah kita gambarkan. Tapi kalau semesta pembicaranya himpunan universalnya mencapai 1 juta, kita kan nggak mungkin lagi menggambarkannya satu-satu setiap objek kan. Nah, cara yang kedua kita gunakan rumus. Jadi seperti biasa di dalam pelajaran matematik, nah, jumlah anak yang mengikuti matematika kita misalkan dengan NA. NA ada 12. Ketahui ini ya. Jadi kalau di dalam penyelesaian pelajaran matematik, misalnya kalau di SMP atau SMA ada diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, kemudian jumlah anak yang menyukai bahasa Inggris kita misalkan dengan NB sama dengan 14. Oke ya. Kemudian apalagi yang diketahui, jumlah anak di kelas. Jumlah anak di kelas ini bisa kita samakan menjadi NU universal, karena di sini sama sekali tidak ada anak yang tidak menyukai bahasa Inggris dan tidak menyukai matematika, maka jumlah universal ini sama dengan jumlah A gabung B. Itu ada salah ini ya, ada 20 ya. Ada 20 mal. Jadi A gabung B itu ada 20. Oke, saya ulangin lagi. Nah, lalu yang ditanya, anak yang suka matematika dan bahasa Inggris, berarti A, NA irisan B. Nah, dari rumus NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurangin NA irisan B. NA gabung B 20 sama dengan 12 ditambah 14 dikurangin NA irisan B. Jadi ini belum ketahui. Nah, kalau ini pindah ruas ke sini dan ini pindah ruas ke sini, dia akan menjadi NA irisan B sama dengan 12 ditambah 14 dikurangi 20, itu sama dengan 6. Kita dapatkanlah jumlah anak yang menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Oke ya. Nah, kemudian untuk anggota 3 himpunan A di sini berlaku NA gabung B gabung C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangin NA irisan B dikurangin NB irisan C dikurangin NA irisan C ditambah NA irisan B irisan C. Nah, ini ada contoh soal, coba nanti kamu cari dulu sendiri ya. Tapi kalau misalnya nanti akan ada yang ditanyakan, dari sini bisa kamu tanyakan melalui WA group atau melalui forum yang ada di dalam kelas. Untuk itu, untuk pertemuan yang pertama ini, saya akan cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum